Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di part yang kedua, di mana dalam pertemuan ini kita akan mencoba menambahkan autornya dan mungkin ada beberapa simbol matematik yang akan dituliskan di dalam pendahuluan. Tapi kita akan mencoba dari awal kembali ya. Jadi kita akan mencoba bagaimana melihat jurnal. Kita coba di sini kita buka SC Imago ya. SC Imago JR. Kemudian kita akan mencoba, misalkan saya akan mencari teori graf teori misalnya. Graf teori. Nah, jurnal yang berhubungan dengan graf teori di sini cukup banyak ya. Ada Journal of Graph Theory United States, kemudian ada United Kingdom, ada Polandia, Portugal, United States lagi. Coba Indonesia kalau nggak salah ada. Dan Indonesia saya udah pernah buka ini. Ini Electronic Journal of Graph Theory and Application. Coba kita klik. Wah, luar biasa ini. Open access, kemudian ini high index-nya 5. Kemudian di sini coba kita buka website-nya ya. Dan di sini published by ITB nih. Kemudian asosiasi kombinatorik apa namanya ini? Ini kayak yang mempublish jurnal ini, kemudian di sini Sinta 1, kemudian di sini Q3. Wah, luar biasa ini. Oke, coba kita akan lihat template-nya. Jadi kita konsentrasi ke template-nya aja ya, Bapak Ibu. Jadi kita akan mencari template, misalkan alternative can be download here. Kemudian kita masuk ke sini, tinggal di download. Kebetulan saya sudah mendownloadnya, jadi Bapak Ibu silahkan download aja di sini, klik gitu ya. Coba kita langsung ke text studionya. Saya file of new, open aja ya, open. Kemudian di sini udah SGTA template file namanya, cari yang extensionnya tag, kemudian klik open. Kemudian seperti biasa kita di sini kita built-in view, and view itu untuk compile-nya supaya tampilan yang muncul itu terlihat, dan di sini posisinya ada di sebelah kanannya. Nah, luar biasa bagus ini jurnal tulisannya ya. Oke, kita akan mencoba mengisi mungkin sedikit-sedikit aja ya, karena kita akan ada beberapa part. Di sini kita akan lihat dari mulai ini Electronic Journal of Graph Theory and Application, kemudian di sini title of manuskripnya, berarti kita akan menuliskan judulnya di sini. Jadi kita cari title of manuskripnya di sini nih, title of manuskrip. Kemudian saya coba akan menggunakan artikel yang dulu pernah menulis tapi nggak jadi dikirim ya, karena saya nggak yakin dengan artikel yang saya buat. Coba saya akan buat sebagai, jadi jangan lihat isinya ya untuk kali ini, karena lihat aja ini saya akan menyampaikan bagaimana cara menulis di LaTeX-nya aja ya. Oke, kita run. Maka di sini tulisannya title of manuskripnya itu akan berubah dan tidak berubah. Coba, dan tidak berubah title. Oke. Title-nya tidak berubah. Di sini mungkin ada yang salah. Coba Ctrl F aja ya, atau Command F. Coba kita title of, di sini tadi paper title-nya tadi saya ada yang salah nih, paper title. Jadi kalau ada kesulitan Ctrl F atau Command F aja. Di Ctrl Z tadi saya. Ini title of yang ini nih. Jadi saya juga belum familiar. Kita copy lagi judul yang ada di sini. Kemudian kita masuk lagi ke text studionya. Lalu kita klik di paper title-nya. Kita
compile, maka judul ini akan berubah. Ya. Kemudian di sini nama si penulis, jadi nama autornya nih. Coba kita akan menuliskan, misalkan, ini contoh ya Bapak Ibu. Misalkan saya Asep satu man, misalkan. Kemudian di sini, ini contoh ya Bapak Ibu. Rani Aulia, kemudian Anissa, Aska, ini Aska Putra A gitu misalkan. Ini nama-nama penulisnya. Kemudian ketika di run itu, maka akan berubah nama yang ada di sini. Ya, ini namanya. Nah, di sini kan di sini tertulis ya. Jadi address yang pertama Combinatorial Mathematics Research Group, misal Faculty of Mathematics Natural Science Institut Teknologi Bandung, Jalan Ganesha. Kemudian yang B-nya School of Electronic Engineering and Computer Science, The University of Newcastle, Australia. Misalkan Department of Mathematics, University of Indonesia, Depok, Indonesia. Ini contoh, misalkan Bapak Ibu silakan aja ini. Tapi si A berarti kuliahnya di sini, si B di sini, atau disesuaikan saja. Kini dianggap selesai, tapi cara penulisannya jangan khawatir. Jadi karena di sini udah ada nih. Jadi Bapak Ibu tinggal mengganti labelnya aja di sini. Label 1, kemudian fakulti, kemudian di sini alamat sama negaranya. Begitu juga yang B dan yang C. Nah, kemudian kita abstraknya kita akan mencoba mengcopy paste yang pernah saya tulis, walaupun saya belum tahu itu benar atau salahnya di saat itu karena belum saya periksa kembali. Nah, ini kita compile aja ya abstraknya, kita run. Nah, maka sudah berubah. Ini udah artikel yang punya kita. Lalu keywordnya di sini, keyword yang kita pakai, misalkan saya akan ngambil keyword, misalkan di sini saya udah menuliskan keywordnya graph, elliptic curve, SSC, scalar multiplication gitu ya. Coba kita langsung aja di sini, misalkan keywordnya itu di sini, misalkan di sini graph, kemudian keyword selanjutnya adalah misalkan ECC itu ini di sini udah ada nih, ECDH, electric curve, Davy Holman, ECDH aja, ECDH. Kemudian di sini misalkan elliptic, kemudian di sini elliptiknya pakai E-nya kecil, itu disesuaikan dengan template. Kemudian curve. Tapi ini bisa disesuaikan saja ya, sesuai dengan yang Bapak Ibu tulis ya. Jadi sekali lagi di sini saya menuliskan sesuaikan dengan yang artikel yang saya akan tulis. Dan di dalam pertemuan hari ini coba kita akan menuliskan ya, di sini misalkan section 1, this is a number first level set. Jadi kalau di sini yang pertama misalkan saya di sebelumnya itu saya menuliskan introduction ya. Introduction. Nah, di sini saya akan menuliskan persamaan kurva eliptik ya, misalkan. Di sini section saya mau menuliskannya introduction aja ya. Introduction. Kan kemudian di sini kita ganti dengan kalimat yang tadi. Kemudian di sini intinya mungkin saya, jika ingin menuliskan persamaan matematik maka kita bisa menggunakan perintah begin equation.
equation. Tapi di sini ada dua equation-nya itu, ada yang berbintang, ada yang enggak. Apa bedanya? Kita lihat ya. Jadi kalau tadi persamaannya itu y kuadrat x pangkat 3 a plus b gitu ya. Kita lihat y kuadrat x pangkat 3 ya. Di sini y pangkat 3. Pangkat itu kalau Bapak Ibu masih bingung, gunakan aja yang di sini nih. Ada x pangkat 2, berarti itu artinya y-nya bisa dipangkatkan. Y pangkat 2 sama dengan x pangkat 3 plus AX. Nah, plus AX plus apa? Plus persamaannya itu plus B. Plus B. Plus B. Oke, kalau kita compile ya, kita buat hasilnya akan seperti apa, maka akan muncul seperti ini. Nah, jadi apa bedanya? Tadi saya sampaikan bahwa kalau menggunakan equation, maka di sini akan muncul nih angka 1 nih. Jadi ini persamaan pertama. Tetapi kalau Bapak Ibu dikasih bintang di sini, gitu ya, dikasih bintang, maka persamaannya itu angka. Jadi persamaan satunya di sini akan hilang angka satunya. Coba kita lihat tuh. Angka satunya. Angka satunya akan hilang. Itu di sini. Coba kita tetap ya pakai persamaan itunya. Kemudian di sini kalau kita copy paste, maka akan terjadi yang persamaan-persamaan matematiknya akan menjadi harus diperbaiki kembali gitu ya. Nah, coba kalau kita compile, maka akan muncul seperti ini persamaannya. Tuh. Nah, ini simbol-simbol 4, harusnya 4A pangkat 3 kan? Tapi di sini untuk memperbaikinya bagaimana? Kita tambahkan dolar, tanda dolar di kiri dan di kanan. Kemudian di sini kan tidak sama dengan itu kita ambil dari sini. Nah, tanda bintang di sini, lalu di sini all operator aja, lalu kita gerakin ininya. Ada tanda tidak sama dengan, kalau nggak salah di sini mana ya? Tidak sama dengan memang harus teliti, harus harus sabar gitu ya. Nggak kayak di Word gitu ya. Kalau di sini, walaupun sebetulnya saya udah ada di atas ini. Kalau yang sudah pernah ditulis ini biasanya ada di sini. Ada nggak? Ada. Tidak sama dengan ini tidak sama dengan. Nah, coba kita klik. Nah, tidak sama dengan tuh kan, muncul tidak sama dengan. Tapi ini A pangkat 3 kan harusnya, berarti ini kita buat menjadi pangkat 3 tuh kalau ditulis langsung boleh pakai tanda topi, kemudian kurung kurawal 2. Ini juga 2B kuadrat, pangkat 2, kita boleh seperti itu. Maka akan muncul persamaan matematiknya sudah benar. Seperti ini. 4A kuadrat tambah 27B kuadrat tidak boleh sama dengan 0. Nah, jadi Bapak Ibu harus harus boleh juga seperti ini lakukan. Jadi tadi saya ulangi lagi ya. Jadi ini kita klik, lalu kita klik yang tanda $2 di sini otomatis. Tapi ada masalah nanti ketika di compile itu di sini tuh, karena di dalam LaTeX ini harus ada sintaknya. Sintaknya itu kalau elemen atau anggota itu bisa ngambilnya di sini. Kalau sudah hafal sih bisa pakai /in gitu ya. Kemudian untuk R-nya itu, kalau R-nya itu bilangan real, maka kita bisa menggunakan /math. Di sini B itu berarti menulis R-nya dalam bentuk
huruf bisa terlihat lah. Kemudian kali itu cross ya, atau times, time, times. Kemudian di sini mat lagi, mat r. Di sini ketika di compile itu akan muncul seperti ini. Ya, akan muncul seperti ini. Ya. Dan di sini untuk tulisan matematik sudah selesai. Nah, di sini ada angka 1, angka 2 yang merujuk. Nanti ini akan kita pelajari lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Dan sekali lagi di pertemuan ini hanya membahas yang bagaimana menuliskan nama sebagai autor, kemudian judul, ngambil template, kemudian tulisan matematika. Kita simpan ya materi ini di file yang kedua gitu ya, di sini. Misalkan kita simpan namanya di jurnal, kemudian ini part 2. Part 2 itu misalkan saya tambahkan ya, atau nggak usah ya, part 2 tetap part 2. Kemudian kita SKTA template, kemudian kita compile kembali supaya semua properti yang ada di sini bisa masuk ke dalam file tersebut. Nah, ketika sudah selesai, misalnya ya, kita lihat di file YouTube ini, kemudian kita lihat ke part bagian yang kedua, kita compile lagi ya. Kayaknya ada yang masalah karena PDF-nya belum muncul di sini. Kita compile. Oke. Kita berarti karena di sini ngambil filenya dari sini gitu ya. Coba kita akan ambil yang jadi di dalam praktek itu kadang-kadang kita harus sedikit bersabar itu karena kita mengambil tuh sebetulnya ini masuk ke file yang ada di sini, file yang ada di yang di awal ya. Tapi kalau mau diperbaiki ya tinggal dipindahkan aja. Jadi di sini nama judulnya, ini nama autornya, kemudian ini nama autornya ada 3, kemudian ini contoh nama universitas, kemudian program studi universitas, kemudian di sini ini email. Tadi saya salah, belum menambahkan, harusnya ini ditambahkan ya emailnya. Kemudian abstraknya, kalau ini Pak Edi Baskoro itu salah satu dosen di ITB. Kemudian di sini nama abstraknya. Kemudian tadi yang saya tambahkan barusan itu mengenai tulisan matematik. Bagaimana cara menulis persamaan matematik di LaTeX. Jadi di sini kita lihat bahwa menuliskannya itu sebentar, ini harus pelan-pelan. Ini nih. Jadi di introduction yang saya tulis tadi, di sini persamaan matematiknya tadi harus ditambahkan tanda dolar kiri kanan kalau yang persamanya di sini, tapi kalau yang di sini menggunakan begin equation. Mungkin untuk yang pertemuan yang kedua atau part yang kedua sampai di sini, nanti akan dijelaskan di part yang ketiga untuk yang materi yang berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.